Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kabar saudara-saudara pada hari ini? Saya berharap kita semua di dalam keadaan baik dan sehat. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam renungan pagi sebelumnya, kita sungguh tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Namun sesungguhnya kita bisa belajar untuk senantiasa menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam kuasa, kasih, dan kehendak Tuhan. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, kembali ke dalam hari-hari yang kita lalui. Ternyata banyak hal yang sudah lewat, kita alami, sudah terjadi, yang itu tentu saja mungkin berita kedukaan, berita tentang dukungan doa bagi orang-orang yang sakit, dan mungkin juga berita-berita lainnya yang cenderung membuat kita menjadi khawatir dan sedih. Dan kita tahu bahwa berita-berita itu tentu saja seringkali menggelisahkan kita. Kita sesungguhnya memang tidak tahu berita apa yang akan terjadi pada hari ini, esok, atau mungkin lusa. Untuk itulah hari ini kita mau datang kembali kepada Tuhan, memohon belas kasihannya, memohon kemurahannya agar kita dapat melewati setiap hal dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dan tentu saja dengan jiwa yang berkemenangan. Saudaraku, firman Tuhan pagi ini berkata, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ia Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Terambil dari Mazmur nomor 84 ayat yang ke-12 dan 13. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita betapa pentingnya relasi kedekatan kita dengan Tuhan. Konsep ini bukan untuk memperalat Tuhan atau menjadikan Tuhan sebagai sesosok pribadi yang bisa kita perintah menurut kemauan kita. Saudaraku, firman Tuhan hari ini sesungguhnya membentuk kembali perspektif kita untuk melihat dan menghormati Tuhan sebagai Tuhan yang kudus. Juga untuk mengingatkan kita agar kita memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Memperlakukan Allah sebagai Allah yang berdaulat. Pemahaman seperti inilah yang akan membuat kita menjadi tenang, penuh damai dan sukacita. Sekalipun perjalanan hidup kita begitu menyakitkan, melelahkan, dan membuat banyak sekali kekecewaan atau kepahitan di dalam hati kita. Namun sesungguhnya di dalam Tuhan ada pemulihan, ada ketenangan. Saudara, selama kita masih hidup, tentu saja kita tidak lepas dari yang namanya masalah, yang namanya pergumulan, bahkan kita bisa sakit. Ya, itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Namun melalui peristiwa yang sudah terjadi itu, sesungguhnya mengajar kepada kita untuk dapat melihat dan semakin memahami akan arti anugerah. Arti tentang penyertaan Tuhan. Arti dari sebuah keberserahan diri kita kepada Tuhan. Saudara, relasi kedekatan dengan Tuhan itulah
yang akan mempengaruhi kita dalam melihat dan menyikapi masalah yang sedang terjadi. Saudaraku, seorang penulis yang bernama Timothy Keller dalam bukunya Prayer menuliskan, doa adalah satu-satunya jalan untuk memasuki pengenalan diri yang sejati dan juga menjadi jalan utama supaya kita mengalami perubahan yang mendalam, yaitu penataan ulang arah kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama. Saat kita datang kepada Tuhan di dalam doa-doa yang kita panjatkan, semakin menyadarkan diri kita betapa lemah dan rentannya kita sebagai manusia yang tentu berbanding terbalik dengan Allah yang begitu sempurna, Allah yang kekal, Allah yang begitu kuat, dahsyat, dan Allah yang penuh dengan kasih. Saudara, saat kita berdoa, disinilah kita mengalami perubahan secara mendalam untuk menghormati yang namanya kekudusan Tuhan, sementara kita sungguh menyadari akan ketidaklayakan diri kita, sebab kita adalah manusia yang berdosa dan seringkali melakukan kesalahan. Ingatlah firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan adalah matahari dan perisai. Ini adalah sebuah gambaran bahwa Tuhan adalah pembawa terang dan pelindung. Ya, gambaran pemazmur ini tergenapi di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Saudara, di tengah masa pandemi seperti ini, di tengah situasi yang sungguh saya dan saudara kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depan ini, kiranya kita tetap berjalan di dalam terang dan kasih Kristus. Mari pagi ini ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan, menyerahkan kembali kehidupan kita, perjalanan kita hari ini, seminggu ini, agar kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Melewati lembah
Tuhan, kalau sampai hari ini kami sungguh masih bisa boleh bangun, kami masih boleh hidup, kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Semua bukan terjadi karena kebetulan atau karena kemujuran kami, namun yang terjadi adalah Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa berdaulat atas kehidupan kami. Dan terima kasih untuk anugerah kehidupan hari ini. Kami mau terus membangun relasi kedekatan denganmu. Kami mau semakin hari kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Kami serahkan perjalanan kami sepanjang hari ini, hari-hari esok. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Saudaraku, mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita selagi kita masih diberikan kesempatan untuk boleh menikmati berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus melindungi, menyertai, dan memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.